pembunuhan Kiai Abah Muntosan. Silakan kau bela diri kau. Kau sertakan bukti-bukti mengapa kau menuduh Umi Laila Kalsum ikut andil dalam pembunuhan itu. Dan mengenai saya, jika nanti saksi itu datang mengutarakan pendapatnya mengenai saya ikut andil dalam pembunuhan itu, silakan, saya tidak ada pembelaan apapun. Jika hakim nantinya memutuskan saya bersalah dalam pembunuhan itu, saya akan menerima dijatuhi hukuman seperti apapun. Ya udah, cepetan lah, hakimnya dipanggil saja. Ya, baik. Silakan. Akan saya panggilkan hakim terlebih dahulu daripada permasalahan ini tidak kunjung selesai. Tenang sayang. Sampai Kang Pol Muhrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati. Silakan kau tertawa. Aduh, mungkin kali ini kau bisa tertawa. Siapa sih? Kita lihat saja nanti. Kapan? Gimana tangan buah? Mau pembelaan seperti apa? Kau tidak mungkin bisa menang, Jirin. Tua. Bau apa? Kamu katakan jujurnya, bisa dalangnya itu. Mau mengatakan seperti apa? Tidak mungkin bisa mengalahkan. Oke, udah licik. Cinta. Cintamu sudah saya pendam seperti tai. Jangan emosi, kamu jangan emosi, sabar. Sebenarnya begini, jika tidak dihukum pun pasti lama-lama akan mati sendiri. Ya semua namanya makhluk hidup ya seperti itu. Yang jelas manusia. Tidak sekalian kau minum racun. Bila mana saya dihukum, saya mau. Semua orang yang mencurigakan, apalagi Begini, juga ikut dihukum dengan berat. maka dari itu nanti kamu Kenapa saya harus dihukum? berisik kamu diam. Kenapa saya harus dihukum? Kan sudah jelas-jelas kau yang salah. Tenang, kamu punya Jelas-jelas kau yang punya melakukan. sedikit untuk membela jenengan dan bukti-bukti kebenarannya kami sedikit memiliki seperti itu. Maka dari itu kamu kepada hakim. Wah, ini Pak Hakim nih. Mas Bot, hakimnya Mbah. Assalamualaikum, Pak Hakim. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak Hakim. Yang mulia, yang terhormat. Ya. Malam ini saya menginginkan keputusan jenengan seadil-adilnya. Belajar dari keputusan yang sudah terjadi, jenengan telah melakukan sebuah kesalahan, di mana jenengan seorang hakim telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, yaitu menjatuhi hukuman terhadap makhluk yang tidak benar-benar bersalah. Baiklah, sebelum saya memulai persidangan ini, saya mengucapkan turut berduka cita atas kematian dari Kiai Baikuni. Kenapa? Kiai Baikuni melakukan bunuh diri. Tapi itu 100% baru tadi. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Dan sekarang beliau sedang diurus oleh para santri. Tadi baru dari sini, Pak Hakim. Beliau juga baru datang menemui saya untuk mengadili persidangan ini. Tapi dia langsung bunuh diri apa bagaimana? Benar sekali. Wis. Yang benar. Oke, mas, ini mas. Amit jongko ya. Silakan manusia. Raine. Agar kita bisa memulai persidangan ini. Serius apa sih, Mas? Serius. Saya tahu, asal Pak Hakim tahu ya sendiri ya sebelum sidang ini dimulai. Kiai Baikuni itu ketakutan dan tersangka, akhirnya dia daripada menanggung rasa malu akhirnya bunuh diri. Mengenai permasalahan itu, jujur saja saya tidak mengetahuinya. Saya hanya diberi kabar oleh para santri pada saat saya melewatinya. Ada kerumunan dan ternyata Kiai Baikuni bunuh diri, menancapkan sebuah tombak ke lehernya. Bisa ya. Bisa ya pondok pesantren isinya gitu dibutuhkan ini. Itu lagi pada Ini lagi situ kamu ketawa-ketawa. hanya sendiri. Dan
kedatangan saya untuk menengahi pada persidangan hari ini. Yang pertama adalah memutuskan bahwasanya tuduhan terhadap kalian para manusia mengenai pencurian data-data penting milik pesantren itu sudah dihilangkan dan kalian dinyatakan tidak bersalah dalam hilangnya data-data penting itu. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Diketok dulu palunya Pak Hakim biar kita Untuk permasalahan ini saya putuskan terlebih dahulu. Ya. Baiklah. Saya nyatakan manusia yang dituduh oleh pesantren Muzamil mencuri data-data penting milik pesantren, saya nyatakan tidaklah bersalah. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Mulia Hakim. Baiklah. Yang bersalah ini saja. Dan di dalam persidangan ini, saya diberi laporan-laporan yang sudah diserahkan kepada saya untuk memutuskan kembali mengenai tersangka pembunuhan Kiai Abah Muntosam. Abah Muntosam. Kiai Abah Muntosam. Dan yang menjadi tersangka adalah saudara Muhajirin. Cirin tua. Mohon maaf ya Mulia. Dan dari pihak pesantren Muzamil yang akan menjadi saksi adalah Umi Laila Kalasum. Aduh, itu nggak beres ini Mas. Mohon izin Yang Mulia. Kenapa? Jika memang yang melakukan adalah Kiai Muhajirin, yang harus kita selidiki siapa dalang dan otak dari pembunuhan itu. Benar ya Mulia. Izinkan Kiai Muhajirin menceritakan semuanya. Untuk mengenai hal itu akan saya berikan waktu masing-masing untuk menceritakan apa isi hati dari kalian masing-masing, terutama dari pihak korban. Saya akan memberi waktu untuk menceritakan apa alasannya melakukan hal itu, apakah kau mengakuinya melakukan hal itu atau tidak, dan ada pihak lain ataupun tidak yang membantu melakukan pembunuhan itu. Tunggu dulu. Selanjutnya, dari pihak saksi nanti akan menyampaikan bukti-bukti apa saja yang ada sehingga dia menjatuhi bahwasannya Muhajirinlah sebagai tersangka. Semakin jujur, semakin ringan hukuman. Dan saya akan buka terlebih dahulu dari pihak saksi ataupun pelapor. Silakan. Apa yang membuat dari pihak pesantren Muzamil itu menuduh dan menyatakan bahwasannya saudara Muhajirin ini menjadilah tersangka terkuat pembunuhan Abah Muntosam. Silakan, waktu saya berikan. Habis ini pondok pesantren pimpinan. Jadi begini Yang Iya Mulia. Mas. Oh, sebagai apa? Ya kamu yang mengasuskan saya, ya saya datang ke sini. Jadi begini Yang Mulia. Memang dari awal dia adalah yang menginginkan Abah Muntosam mati. Lama-kelamaan dia mendekati saya, terus menyusun rencana. Karena dia miskin, itu yang paling utama. Ingin menguasai pondok pesantren, ingin memperkerjakan paksa pondok pesantren, para santri-santri. Terus berjalan, sering mengatakan kapan matinya. Nah, memang si Kiai yang tadi bunuh diri itu, Baik Kuning. ya dia yang membuatkan kopi. Dari situlah dia memiliki kesempatan menyiapkan pisau. Setelah tertidur lelap Abah Muntosam, lalu dia secara diam-diam langsung menikah. Kan sudah terbukti
pisaunya ada, pakaiannya pun juga ada, perasarannya pun ada. Bahkan setelah dia kecewa dengan saya karena saya tidak mencintai, dengan harapan setelah terbunuhnya Muntosa, saya akan menjadi miliknya. Tapi saya menolak. Jangan, dia mengancam akan membunuh saya. Itu. Ya beres ya. Saya di sini ingin minta keadilan. Jangan sampai makhluk yang setulus ini, makhluk yang selemah ini bisa diputarbalikkan fakta-fakta yang terjadi sehingga saya menjadi korban, padahal dia sudah terbukti. Itu saja. Apakah sudah cukup laporan dari pihak pesantren Muzammil? Karena bukti-bukti yang ada sudahlah ada di saya. Lalu dari saudara tersangka, saya ingin mengetahui apa alasan Anda, saudara, melakukan pembunuhan itu, dan apa tujuan Anda sehingga Anda tega melakukan pembunuhan itu juga. Dan apakah ada pihak-pihak lain yang membantu seperti yang dikatakan dari pihak pesantren Muzammil? Terima kasih yang mulia. Memang benar, saya yang melakukan pembunuhan itu terhadap Kiai Muntosa. Saya yang melakukan semuanya itu. Tetapi asal yang mulia tahu, saya tidak mungkin dengan sengaja tanpa ada rasa dendam ataupun apa membunuh Kiai Muntosa. Yang itu artinya adalah ada orang di belakang saya yang memang menyuruh saya untuk membunuh. Dan asal yang mulia tahu, saya melakukan semua itu hanya karena cinta kepada Laila Kalsum. Laila Kalsum sudah dari dahulu sering bercerita kepada saya bahwasanya dia ingin menguasai pondok pesantren. Tetapi karena saya terlalu cinta waktu itu, saya melakukan semua apa yang dia inginkan. Dan asal yang mulia tahu juga, sebelum kedatangan Laila Kalsum di pondok pesantren, semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Tetapi setelah kedatangan dia, pondok pesantren menjadi aneh. Banyak data-data dari para santri hilang. Dan ada saksi mata yang mengatakan bahwasanya Laila Kalsum sering menjual barang-barang milik para santri di luar pondok pesantren. Itu saja sudah membuktikan bahwasanya dia ingin menguasai semuanya. Dari hal kecil itu saja, itu sudah membuktikan adanya hal besar karena ada hal kecil, yang mulia. Saya bisa mendatangkan saksi itu kalau yang mulia ingin mengetahui. Yang jelas di sini, saya mengakui bahwa saya membunuh Abu Muntosa tanpa dibantu siapapun. Tetapi dalam dibalik semua ini, pemikiran untuk membunuh Abu Muntosa itu atas perintah dari dia, Laila Kalsum. Saya terima atas apa yang sudah saudara katakan. Saya ingin menanyakan sesuatu pada saudara tersangka. Apakah saudara mengatakan hal itu memiliki dasar dan menuduh sehingga Anda mengatakan bahwasanya Umi Laila Kalsum inilah dalang dibalik pembunuhan itu? Silakan Anda jawab, saudara tersangka. Memang benar, yang mulia.
Saya tidak memiliki bukti bahwasanya Wah, turutin Mbah. dia benar-benar memerintahkan saya untuk membunuh suaminya, Sidang kok. yaitu Abah Muntosam. Tetapi saya berani bersumpah. Saya berani disumpah dengan kitab di atas kepala saya. Bahkan seluruh kitab-kitab suci yang ada di dunia ini berada di atas kepala saya pun saya berani bersumpah bahwasanya dia dalang di balik semua pembunuhan ini. Betul sekali. Ya betul. Mohon maaf manusia. Kenapa kalian bersemangat membetulkan permasalahan bahwasanya Umi Laila Kalsum ini adalah dalang? Bisa kau jelaskan? Mas ngomong kabeh Mas. Betul. Nggak rampung nah Isan. Rampungnya di ayam. Ini kami tidak mengada-ada yang mulia hakim. Kudresin pun. Ini kayak kudel ngaku. Rusak kena. Baiklah. Terima kasih banyak atas apa yang sudah ditunjukkan oleh dirimu manusia. Dan terima kasih banyak juga atas apa yang sudah disampaikan oleh pihak dari tersangka. Dan terima kasih banyak juga saya ucapkan dari pihak pesantren Muzamil. Dari beberapa pendapat yang ada di tempat ini. Yang pertama, Umi Laila Kalsum mengatakan bahwasannya Kiai Muhajirin mencintainya dan mengajak sebuah kerjasama. Di situ saya sudah menaruh sebuah kecurigaan bahwasannya Laila Kalsum ikut andil di dalam pembunuhan Abah Muntosam. Ditambah lagi dari pihak korban mengatakan dalang dibalik semua ini adalah Umi Laila Kalsum. Dan juga tadi ada sesuatu hal yang mengganjal mengenai pembicaraan dari Umi Laila Kalsum tentang Kiai Baikuni yang membuatkan kopi untuk Abah Muntosam. Apakah kita di sini mengetahuinya? Kiai Baikuni membuatkan kopi itu dibuat ataupun diletakkan racun atau hal-hal lainnya. Tapi dengan jelasnya di sini Umi Laila Kalsum mengatakan bahwasanya setelah meminum kopi itu Abah Muntosam tak sadarkan diri dan diterkam oleh Kiai Muhajirin. Seperti ini saja yang mulia. Semuanya sudah kelihatan kok. Benar sekali. Sementing kita percepat, dijatuhkan hukuman saja. Iya. Yang jelas yang mulia, saya tidak mau dalam kasus ini saya dihukum sendirian. Saya siap dijatuhi hukuman, tetapi saya tidak mau sendirian dijatuhi hukuman di sini. Saya mau dia dihukum dengan seberat-beratnya karena dia adalah dalang dari semua ini. Begini yang mulia. Memang semuanya itu atas dasar cinta, bermain cinta, terkecuali satu, Ambah Basri. Tapi dia mati duluan. Kurang ajar, Pak. Itu karena Semuanya mumbok. selain Ambah Basri memang bermain cinta denganku. Wis, rusak gara-gara kamu pesantren itu. Sekarang begini saja, saya serahkan ke yang mulia, yang terbaik seperti apa. Yang jelas, semuanya sudah saya sampaikan. Baiklah. Akan saya putuskan dan akan saya simpulkan mengenai sidang pada malam hari ini. Seluruh petinggi pesantren Muzamil itu akan dijatuhi hukuman yang sama. Dan saya ingin bertanya kepadamu, siapa saja yang sudah menjalin hubungan dengan dirimu? Sudah dijawab yang mulia. Semuanya kecuali Kiai Ambia. Kiai Ambia pun sudah nggak ada. Malah justru dihukum duluan. Pok itu petingginya. Baiklah.
Berarti di sini masih ada petinggi-petinggi yang tidak hadir di dalam persidangan ini. Benar. Hanya tersisa beberapa saja. Saya putuskan persidangan ini yang bersalah dalam kasus pembunuhan Kiai Abah Muntosam adalah para petinggi pesantren Muzamil, dan dalang dibalik rencana pembunuhan ini adalah Umi Laila Kalsum. Ketuk. Ketuk paluin Pak. Mohon maaf Pak. Terima kasih. Kau sudah menjadi hakim yang bijak dan memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Terima kasih sebelumnya. Lalu hukuman apa yang paling setimpal dengan wanita yang wujudnya kayak ular ini? Tentunya akan sama seperti yang diterima oleh Kiai Ambiah Basri, karena beliau pun menjalani hukuman dengan cara dipenggal kepalanya. Yang sabar pakai majerin. Baiklah, Saya sudah siap. kalian bawa Umi Laila Kalsum, bawa Kiai Muhajirin, dan cari seluruh petinggi-petinggi dari pesantren Muzamil untuk dijatuhi hukuman. Berkumpul. Benar sekali. Seperti ini manusia. Mungkin karena di pesantren Muzamil belum ada pemimpin yang tepat yang akan menjalankan sebuah hukuman adalah dari pihak kami, pihak hukum yang menentukannya. Ya, Tapi dari segi Al-Qojo yang melakukannya itu akan tetap dari pihak pesantren Muzamil. Karena kalian di sini ikut adil dalam permasalahan ini, saya harap kesediaan kalian untuk menyaksikan hukuman itu. Ya nanti kami siap-siap dulu, Kapan sih akan dilaksanakan? Secepat mungkin. Oh, siap. Baiklah, karena saya tidak mau di sini semakin berlarut-larut dan semakin lama permasalahan ini ditimpa. Mantap. Baik, Moga-moga kembali. silakan bawa. Cepat. Baiklah, saya akan mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Silakan. Jika semuanya sudah siap, saya akan undang kalian untuk melakukan eksekusi hukuman pada mereka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Tapakin. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Usut punya usut, ternyata petinggi dari pondok pesantren Muzamil itu menjalin hubungan asmara cinta dengan Laila Kalsum. Semua petinggi Kecuali satu, tapi malah justru yang dibunuh atau yang dieksekusi pertama. Kiai Ambiah. Tuh, Mantri Sadiwan. Mantri Sadiwan, justru itu yang satu-satunya benar-benar yang menjaga, malah apa? Yang pertama disisikan. Ini putusan hakim berarti semua Petinggi ini deh. Kita tinggal nunggu eksekusi itu akan dilakukan, teman-teman ya. Kita istirahat dulu di sini. Tapi wis deal Pak Sidek. Iya. Maksudnya Umi Laila Kalsum pun akan dihitung maksudnya kan? Dihukum Ya, Umi. Umi ini gue sebagai dalang atau Penggalan Tersangka berat ya kudune ya. nanti saya request menggalnya jangan lehernya sebelah ini. Disensor, disensor dari bawah, seret berhenti. Bebas. Seret berhenti. itu juga Tadi Laila Kalsum kesini apa enggak sih Mas? Hah? Laila Kalsum kesini apa enggak sih? sini deh wong di. Ekspresinya piye, Mbah? Raine ugat-ugat kaya entung. Apa ora takut-takut ya, Pak? Entung nangka. Ya, tampungi dong, Mbah. Kampung Mbah Wong hakim ku. Ya, aku tahu ngurus kayak berat aku. Ya lo sing sabar. Kan lanjut lah, Kun. Iya. Iya. Penasaran namanya pun berulah. Ya penasaran gue yakin. Kosim. Wah, Yuk kosimnya namanya. Iya kan enggak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tuan Kosim yo. Iya kan? Benar. Mas.
Bagaimana Tuan Kosim? Alhamdulillah baik. Begini manusia, saya hanya ingin mengabarkan apakah kita boleh sambil duduk. Silakan. Monggo. Mengabarkan mengenai hal apa? Saya mengabarkan bahwasanya Abah Kiai Baikuning dia sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Beliau bunuh diri. Apa engkau mengetahui, Kosim, penyebab bunuh dirinya si Abah Baikuning? Ya, saya mengetahuinya, manusia. Ternyata Abah Kiai Baikuning bunuh diri karena merasa malu. Karena dia jatuh cinta kepada Umi Laila Kalsum. Dan yang membuat saya kaget juga, ternyata semua kiai juga mencintai Laila Kalsum. Terkecuali hanya satu, yaitu almarhum dari Kiai Ambiah Basri. Saya sangat tidak menyangka sebagai seorang santri di Pondok Pesantren Muzamil. Saya berpanutan kepada mereka. Tetapi di akhir kehidupannya, saya mengetahui bahwasanya mereka seperti itu. Saya bingung, apakah saya harus melanjutkan menempuh ilmu di Pesantren Muzamil, ataukah saya harus keluar melihat kemaksiatan yang ada di Pesantren Muzamil semakin terlihat jelas. Seperti ini, Tuan Kosim. Sekarang kan sudah terungkap ya, kehancuran Pesantren Muzamil itu dikarenakan oleh satu ular. Dan alhamdulillah di malam hari ini ular itu benar-benar tertangkap dan sebentar lagi mau dieksekusi. Jika memang jenengan berpikiran seperti itu, karena petinggi dari pondok pesantren sekarang sudahlah tiada, lalu siapa yang mau melanjutkan jika bukan dari gerakan hati para santri-santri yang sudah dewasa di situ? Betul. Ya. Tetapi manusia, saya memang salah satu santri yang cukup lama di situ. Tetapi untuk memimpin, untuk menggantikan mereka-mereka yang akan dieksekusi, saya merasa tidak pantas. Ilmu saya jauh di bawah mereka semua sebenarnya. Saya merasa tidak pantas untuk mengajarkan yang hanya seberapa ilmu saya. Ya, seperti ini saja. Itu dipikir sambil santai lah, berjalan. Dari kejadian itu manusia, saya malah menjadi teringat kata-kata yang pernah diucapkan oleh almarhum Kiai Ambiah Basri. Apa itu kata-katanya? Bahwasanya ilmu setinggi apapun tidak akan berguna ketika ada 3 permasalahan ini, yaitu harta, tahta, dan wanita. Mereka semua para petinggi Pondok Pesantren Muzamil tadinya bukan siapa-siapa. Mereka hanya orang biasa yang kebetulan ditarik oleh pendiri Pondok Pesantren Muzamil untuk belajar ilmu di situ. Sekarang mereka terlihat menginginkan harta. Ketika harta sudah didapatkan, mereka merasa kurang, ingin jabatan. Semuanya berebut kepemimpinan ketika Kiai Muntosam sudah meninggal dunia. Belum kepemimpinan itu didapatkan, mereka merambah ke satunya lagi, yaitu wanita. Padahal
Seperti yang dikatakan oleh Kiai Ambia Basri, wanita itu bagaikan senjata, bagaikan pedang, bagaikan tombak yang bisa menusuk kapan saja. Melihat seperti ini saya jadi merasa sedih manusia. Sekelas mereka, seberilmu mereka saja masih bisa digoyahkan dengan 3 hal itu. Apalagi saya. Saya harus berpegangan dengan apa supaya terhindar dari 3 perkara itu. Kalau jenengan masih segala sesuatunya dilandasi dengan saya tidak bisa apa-apa, malah justru jenengan selamat. Tapi kalau jenengan sudah saya bisa nih, nah itu yang terkadang membuat tidak selamat. Membahayakan sih. Selalu merasa Bisa ya. haus dengan sebuah ilmu, sehingga akan selalu belajar mengenai ilmu, dan selalu merasa tidak bisa dengan sebuah keilmuan, sehingga jenengan merasa benar-benar tidak bisa merasakan sebuah kepuasan atau kebanggaan yang ada di dalam hati jenengan. Pesan yang jenengan tadi sampaikan dari Kiai Ambia Basri itu juga mengingatkan saya sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, dimana dikala itu saya dihadapkan dengan sosok Bahtara Karang Sangat ya, dimana dia dari iblis golongan Amar Ahmar ya, jahat banget ya. Dia mengatakan sendiri, jikalau ada seorang pimpinan atau ulama besar 1000 ya, itu jarang yang selamat dengan digoda oleh satu wanita ya. Wanita itu bagaikan pedang yang tidak akan pernah tumpul, tombak yang tidak akan pernah meleset dari sasarannya. Jika memang wanita itu pantas disembah, Raja Iblis saja ingin menyembah wanita. itu kata-katanya. Bayangkan saja, Raja Iblis saja ingin menyembah wanita jika memang pantas disembah. Cuma terkadang kita sebagai laki-laki ya, yang sudah tahu menahu ilmu itu, kalau sudah ketibanan, kalau sudah ketibanan, berbunga-bunga hatinya, repot semua. Makanya pesan bapak saya cuma satu, Jadilah bukan nang nih pesan nih itu, semoga Allah menjaga. amin. Nang, jika kamu bertemu wanita yang menurutmu parasnya cantik ya, jangan sekali-kali tatap matanya, karena di dalam Mata, tatapan dan Penglihatan, bukan pandangan. kaca-kaca mata dari wanita yang kau lihat itu ada jembatan setan di situ. Oh, jadi jika menatap mata wanita itu kan melihat berkaca-kaca Iya, matanya. sayup. Ya, nah di situ ada jembatan setan untuk menggoda lah sama Iya. makanya. Mas, Kalau ya kacanya kau pengen ngantem ya. kalau sampai ya Sorok. kaca-kaca atau linang-linangan air mata wanita itu nyampe nempel saja di kulit kita, kalah. Sehebat apapun. Berarti jangan jadi tempat bersandar wanita untuk bercurhat, Mbak. Wah, kebab penting, Mbak. Gue, Karena kok jere ini malah Depan rumahnya. bukan dik pencari wanita kurang bagi. Ngomong itu pesan dari abah saya, bapak saya. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya wanita kan laki-laki tidak akan pernah puas dengan satu wanita. Jikapun satu dunia perempuan itu akan Dinikahi semuanya. dinikmati Oh, ya. dinikmatinya. Ya. Nanti ujung-ujungnya lihat kambing pun akan cantik. Nah, jadi tugasnya kita sebagai laki-laki cuma satu, tundukkanlah pandanganmu. Itu
Iya. Tapi bener sih. Apakah Masuk. kau katakan itu memang sudah digariskan oleh Gusti Allah seperti itu? Kalaulah memang seperti itu, mungkin rasanya akan sulit untuk menghindari semuanya manusia. Ya makanya cuma hanya bisa satu. Tundukkanlah pandangan. Aja degek, Mbah, ora ayo degek. Molo. Ambyung. La haula wala quwata illa billah. Rubuhe kaya apa? Badangik, bagus nih. Nggih. Semoga saja kita semua dihindari dari 3 perkara. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Ya sudah manusia. Apa lagi? Saya hanya mengabarkan itu. Kalau kalian membutuhkan bantuan dari saya, silakan panggil saja. Insya Allah, atas izin Allah saya akan hadir untuk membantu kalian. Amin. Monggo. Ini berarti Pak Kiai itu yang bunuh diri lagi diurus apa gimana? Benar sekali. Udah selesai belum yang diurus? Belum manusia. Mungkin sebentar lagi sudah selesai. Ya sudah. Pinter bal-balan apa enggak? Apa hubungannya? Ya buat menghibur lah. Mohon maaf. Hibur itu kamu joget-joget kayak topeng monyet itu loh. Untuk kali ini saya hanya disibukkan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Untuk hal semacam itu bisa, tetapi saya tidak menekuninya. Takoni malah berbalas. Ora kayak coach pengkrang nang Ngomong. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tundukkanlah pandanganmu. Bener sih, Mas. Apalagi kalau udah nangis bersandar gitu. Oh, Rasanya ya deg 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 deg. Lo Jon. Kira aku udah tempiling. dan kamu sudah membuktikan. Ya dulu, saya ingat zaman dulu waktu saya muda itu. Kalau lagi pacaran nih ya, zaman pacaran. Kalau pacarnya nangis cerita itu sampai nanti itu kayak terenyuh hatinya, terus rasanya kayak Anaknya terima siapa? Namanya? astagfirullahaladzim. Ya Allah. Enggak, tadi saya penasaran. Kalau melihat yang berkaca-kaca itu Wanita tuh kalau lagi seneng sama laki-laki, ya, dia menatapnya itu penuh dengan ketajaman. Ya. Di dalam tatapan itu seperti ada air berlinang-linang berkaca-kaca di setiap pandangannya. Tapi jangan mencoba. Ya lihat istrinya nggak apa-apa. Kamu itu lihatin. ada sih tetangga saya yang koyong Wiceh. beropos. Itu belek. Lo kok sih weruh kok. Lah kan jangan dagang turi, Pak. Dagang pecel ya, sing dagang pecel. Oh, Belek. Kita sambar mata. Berarti memang ya kan katanya Bella kalau dilihatin juga nular yo. Iya. Berarti kan sama yo. tundukkanlah pandanganmu. Hati-hati. Ya, hati-hati loh. Sama namanya air itu, Jen. Apa ini lendir-lendir? Jom, banget. Yuk. Ya, mulai Udah juga tangi turun. Ayo, Mbok. Oh, tadi turu ta. turu kan. Bola, bismillah. Ayo, Pak. Ya, yang urus dulu. Ngalim, Mbah. Mas, apa Mas ini, Mas? Iya, ngalim, Mbah, ceperak perak. Kita tindak segini orang setemen ke sini. Iya, singkat mau gemeter sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngomong. Hah? Kejauhan kan? Pengen ngomong. Ya monggo, Bang. Monggo. Monggo, Mbah, Kang, Mas. Yang monggo yang. Gue temenan, Mbah. Sinten iki? Lumrah. Merek lagi, merek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten bilang aja, Sinten. Tua Sarto. Tua Sarto. Iya. Anu, yang bekan jenengan. Dewek. Oh iya. Anu, ngapunten yang Tua Sarto
Jenengan mau ngomong ngomong apa ya? Pokoknya uang berapa wis. Ya udah maksudnya wane. Mas Sarto. Mas Sarto, pripun? Kowe, Pak. Ya kok kemuyut toh. Oh iya. Oh iya. Kemuyut mergane ngapa sih? Kenapa ini? Sing wujude cerewek padha rapi-rapi. Listening. Ya pekatonane meriayi. Apa kuwi? Tapi nyatane apa? Babagan kayak gue. Pamaning. Maring wadon be anu. Mending kaya nyong. Sing cereng gak-gerak turut gelikir. Tapi nyatane apa? Ya panane. Weh. Sebenarnya Om. Aja melu-melu sing kayak gue. mohon maaf ini jenengan ini sebenarnya lagi ngomongin siapa yang rapi-rapi itu siapa? Lah kami kesing. Wong entuk kok pada pating kliwik terus pada ngrubung. Bersidang. Oh, jenengan mendengarkan tadi dan melihat. Iya bener, yang rapi-rapi urung karuan. Kok jenenge siapa? Adik Bindos. Loh, Betul kok blendos yang. temenan takon badhe nyong nggih. Rumbu iki Adut Wantoro. ireng temen. Alhamdulillah. Kami iki sing dobrolan ning kayong ana sing gawa palu wis apa? Hakim. Pengadil. Ana sing dadi tersangka. Ya. Ya babagan anu wadon. Ya anu lumping yang. Ya, gue kadaran wadon pe ditaki-taki. Go ngapa? Pada bae rasane yang. Ya pada baen ora ana bedane. Sing ana malah kur gawe pikiran cendek cepet. Oh, Ya iya. Kok ndek wadon? alhamdulillah Pira? setunggal. Ya mbok 40. Oh, ora kuat ngelagani. Hah? Ora kuat ngelagani. Tubuhe kayak ngapa? Ya, enggak sudah dan enggak itu kan. Anu, kayong jenengan karo lenggah baen. Angel kok. Angel sih, kan nyangkreng ya. Sing jejul teng nekuk. Ana mana sih Kita menang ki ya. Iya, Pak. Iya gara-gara nulungi patire wadon. kecantol ning wit sok. Wadon. Mangkokane pecah wae yang. Nguber-uber. Ya pada pengen nguber-nguber wadon. Ya. Orang lagi pacaran terus tiba terus pangkokannya pecah ya. Tadi yang nulungi patire si kecantol wit sok kuwe. Bedang-bedapan. Arep selanjutnya. Ya ngene jakong ya kena kayak Astagfirullahaladzim. Ya pendapatnya jenengan mengenai kasus Yang Kiai tadi. ini itu tadi gimana? Pendapatnya. miturut e. Lha ku nekuk. Itu kan contoh gue. Ritok ini. Ari jerenyong. Sing jenenge wong urip Ya. kuwe memang kudune anakan capatir. Memang kudune ya golek pasangan. Tapi orang jur kudu sing ora gelem prayan. Kudu deteleng dhisik. Bibit bebek bobot. Ya ora. Salah. Ini deteleng kuwe. Ya hari kaya nyong. Deteleng ya burine. Oh, boncengane. Alaki Bu. Anu jenengan pertama tadi datang wis garang-garang jadi ini saya kepengennya bercanda. Burine kuwe. Gelem prayan apa ora? Oh. Apa kang sing ngayang apa? Emang wadon kena bonceng sih? Ya kain nih mas maksudnya loh, jangan orang ngerti bahan.
Kita yang dan paling pokoknya. Ya. Kue tak bonus. Angger kon delenge sekang kono tok. Luput yo yang. Kuwi ora beda to karo sing Mau. jere kiai-kiai. Bola sondo. Akeh jaman iki kiai sing gelem gendakan akeh. Contohnya kiai sama ya. Ulun. Iya, Jangan disebutin namanya. aku sih ora. Iya. Kulon daerah kulon. Kita tadi kemana bagian kulon ya? Eri, kue ning kono ki wis dadi Tokoh. kami tua. Iya. Tokoh masyarakat. Iya. Ngene kok ngirina pengajian. Urung wayahe ngisi wejangan-wejangan kue. Drama. Mungkur. Balik. Iya. Oh malah nyengkeleng maring sing melu ngaji. Nang biyo. Ya jere tak kurtok salaman tok karo kandhane ngomah. Tapi ya ora mungkin. Iya. Ya inana ya bisa mbedeteng. Iya, Mbok. Tua ya. Ya, ya, Iya. mungkin yang salamannya bukan tangannya saja sih. Apa Wah, nih? ya dia-diane salaman nih. Ya kowe sih nyong ora ngerti. Kowe arane ora bener. Angger jere kok langsung nuduh sing kaya kowe. Kita kur gambaran akeh kiai sing pada mungkur. Dan jenengan tadi bilang kulon ya gitu. Jadi dia pikiran saya mayang-mayang. Gitu. Oh itu lagi zamannya apa yo Akeh. yang Wasarto. Jenengan menghibur banget. Jadi ana maning Para maning. sing kepengin duwe jabatan ya meten-meteni. Maksudnya Bagaimana? Pengen duwe jabatan meten-meteni ben bisa nyelondoi lewat mburi. Ora mudeng. Orang muda. Mudeng. Padahal Ya Allah. itu angel. Oh urip ke sing apa anane aja digawe. Rebiek. Aja digawe rebiek. Di barat apa ngurip kudu kayak apa yang Wong urip anggar bisa iku ya. angger bisa. Gue sing kaya garang gutuk. Garang kutuk siapa? Garang Gatel itu yang butuh yang jenengan. Gatel kalau dimakan. Garang itu apa sih, Mbah? Iya garang kutuk siapa? Sing jenenge garang gutuk kuwi wujude cilik tapi ngiyombol akeh. Ya. Kawan. Sekaline siji tekan. Wah, goblok. Oh iya sih. Utuh. Lah, aku maning sok tahu. Butuh. Hit tua tok jenenge ne. Saya dari sini saja lah. Weh. Cilik ngiyombol. Akeh pati. Siji tekano royo kabeh. Kegoyokan. Solidaritas. Umat mbok Nyombe. ora ngerti. Kariku sih iya. Itu perumpamaan kan mikir jare. Ya buat apa? Kan sing jenenge iki aja digawe mumet. Tak kira apa wejangan. Kalau semua jangan dibikin rumah sih, saya bisa bilang jadi orang itu kayak putri malu ya, guys. Tembak mingkup. Jenengan tadi bingung nih. Sama yang doa itu loh. Tembak mingkup. Enggak itu yang orang berdoa gimana? Ya, kita tadi wong wadon. Yang jenengan tadi orang berdoa. Iya mas. Doa yang simpel itu loh. Kepriwe? Soalnya Ya, kayak lalen aku iki. ngaji ke jenengan ke. Go. Sering. Ya. Mereka anu sering berdoa mbok mari Gusti Allah. Ya. Ya sering Tau. jaluk nyuwun. Iya. Itu maksudnya cara nyuwunnya itu panjang berarti kan saya ingin ini saya pengen ini kayak gitu. Dijabarkan semuanya Dijabarkan kan. semuanya. Yang jenenge jaluk ya. Salah. Ini ada yang lebih Itu simpel. jenengan berarti menghina Gusti Allah. Ini ninain dos. Gusti Allah itu maha tahu, jenengan cuma bilang saja. Ya Allah. Gusti, ya Allah, Rika ngerti lah. jenengan tahu lah. Amin. Amin. Gitu loh. Alaki. Terperiksa kan aku. Oke. Sing jenenge ngono kok mlebu neraka, kuwi ora bisa kabur ora. Aja cokan kememplung. Aku jare kiai ketan. Kata
Iya iya ngadi dingetan. Kita mau milih loh. Mikir raka ya. Weh, menang. Jadi aja sokan Angel lho. memplung. Makhluk iki angel lho. Weh, mumpungnya sih duwe kesempatan ya. Sakna. Ngaji ki maring ki ulun. Wetan gendang. Kulon gendangan. Blangsak. Secara petungan wetan karo ngulun ki tua kulon. Ya mending kidul bayang. Iya ya. Mari kidul ta ya kurtok. Kudu apa ya? Kurtok jere. Tekan. Oh, tekan. Tek. Terus. Lor. Ana ya wis dari seru buwe. Oh iya iya ngadep Ujune lor. ngelor. Iya bener. Kadang miris yo yang Aku jane kepengin ngomong akeh to li. iya. Dolan ki maring igil kana to li. Anu apa sih? Alaya. Igil kahas. Kana kae. Dolan lah maring bonku. Mau ngene kan ngono kuwi. Iya. Anak teh mau bareng. Ya ke. Ana lawu medang apa ora? Dolan ora lawu medang ini wegah. Kok lah yo ini. Wah, anaknya siapa sih? Anake wong tuane. Emperen-emperen. Ya, kanggo wong tua kali nyesel dia duwe anak kok. Astagfirullahaladzim. Ora. Ora. Ini kita ngomong yang lahirnya nyerempet kopet ya. Anu tembung dilala. Saya ketemunya kayak jenengan jadinya terhibur dan kepenginnya bercanda terus. Ngalila. Alhamdulillah. Pada mampir ya. Ya insya Allah. Insya Allah. Berarti jenengan terkenal ya Tua Sarto. Tua Sarto juga. Sing gunane gagak-gagak turut klikir. Oh iya. Kau. Itu pekerjaannya jenengan. Garak-garak. Ana kenapa ngene begini. Lah gue udah nyekuk yang. Menyatik. Oh. Ya. Ini budaya ini. Ya. MC. Ya. Kirain ada bujangan yang penting. Ya terima kasih Tua Sarto sudah datang menghibur. Ya ki penting dadi wong kuwe Nah. sing apa anak. Nah, ditegaskan lagi loh maksudnya. Percuma nek wujude listening, klimis, tapi ujung-ujung ya kayak gue. Ora guna yo. Lah, Nah, Guna dukung sih. guna ya. malah sing main ya wujude listening, klimis. Gue angger tayeng. Cara mlakune sing Bener. bener. Berarti ini Rika benar. Aku sih ini modal badel. Ora perlu bener ya yang. Dolan temenan ke pada. Insya Allah. Matur nuwun. Siapa priwe kuwi? Waalaikumsalam. Ngaltok. Itu orang ngomong itu yang ngomong kayak ngono. Jangan ditolak. Aneh banget. Baik teman-teman ya. Sosok gokil ya. Tua siapa? Tua Sarto. Sarto. Menghibur ya. Cocok aku. Kita sambil nunggu itu teman-teman ya. Kelanjutan persidangannya itu bagaimana, rencananya kedepannya seperti apa. Tapi kita mungkin istirahat terlebih dahulu ya. Betul. Atau mungkin kita pulang dulu aja. Ini udah bentar lagi subuh. Kali-kali pulang gak sih, Nah, ini kita katanya suruh nyaksin itu hukumannya. Ya berarti kita duduk aja dulu Pak. Ya lah, yang penting istirahat dulu lah. Ya udah kayak gitu aja. Saya tutup lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara dan salam Om. Suara gue, Oke, datang aja. Iya. Tua Sarto ya.